Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, apakah kita tidak akan pernah ada di muka bumi? Jika Nabi Adam tidak terhasut oleh bujuk rayu iblis, berarti beliau beserta istrinya akan tetap di surga, kan? Pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya sudah banyak muncul di kepala kita, namun belum juga terjawab hingga sekarang. Mungkin jika kita mencari tahu sendiri dengan bertanya pada ahli Quran dan ahli agama, kita akan tahu jawabannya. Pada video kali ini, channel Belajar Islam akan melihat bagaimana jadinya jika Adam tidak memakan buah khuldi berdasarkan pada kisah penuturan serta firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Mari simak penjelasannya. Penciptaan Adam, manusia pertama di surga. Dari seluruh nabi yang sudah menapaki bumi, bahkan dari seluruh manusia yang ada di bumi, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Hal ini tertera pada kitab suci Al-Quran surah Al-Imran ayat 33 dan 34, yang memiliki arti sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Sebagian satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33 dan 34. Adam tercipta dari tanah dan tinggal di surga. Bersamanya diciptakan pula Siti Hawa dari tulang rusuknya. Kisah dalam Al-Quran menceritakan tentang mereka yang berdosa dengan memakan buah khuldi dan kemudian keduanya turun ke bumi. Lantas, apakah jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi maka dia akan tetap di surga bersama Hawa? Jawabannya adalah tidak. Alasannya mengapa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi? Seandainya Nabi Adam tidak termakan oleh godaan iblis dan memakan apa yang Allah larang, Nabi Adam dan Siti Hawa akan tetap turun ke bumi. Mengapa demikian? Hal ini sudah tertera dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan mereka menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jikapun Adam dan Hawa tidak memakan buah khuldi dan tidak tergoda iblis untuk berbuat dosa, keduanya akan tetap diturunkan ke bumi. Karena sejak awal tidak ada skenario di mana manusia akan tetap tinggal di surga. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia sebagai pemimpin di bumi. Dari penggalan ayat itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Adam diciptakan di surga, bukan diturunkan dari surga, karena sudah kodrat manusia tinggal di dunia. Seandainya Nabi Adam tidak memakan buah khuldi dan tidak diturunkan ke bumi, skenario yang terjadi jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi dan tidak diturunkan ke bumi juga tidak ada yang tahu. Sebuah prediksi mengatakan jika hal itu terjadi maka Nabi Adam tidak akan memiliki nafsu serta sifat manusia. Dengan tergodanya Nabi Adam atas hasutan iblis, Nabi Adam membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Dengan memiliki hawa nafsu, bisa berlaku salah dan ingin merasa dihormati. Syekh Mamduh menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal tanah dari bawah dan di dalamnya terdapat ruh yang luhur dari atas. Barang siapa bisa menguasai ruh itu untuk mengaturnya, dia akan naik jabatan menjadi salah satu dari para malaikat. Tapi jika dia tidak bisa mengaturnya lalu tergoda oleh hawa nafsu dan hasrat, maka dia akan turun ke dasar dan memenuhi dirinya dengan sifat negatif. Itu sebabnya manusia harus mampu bangkit dari diri yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi seperti itulah gambaran jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, gambaran yang tengah kita jalani saat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa alaihissalam pernah mendebat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis oleh Allah sebelum dia menciptakan aku, atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum dia menciptakan aku? Rasulullah bersabda, maka Adam dapat membantah argumentasi Musa.
Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, dari kisah ini kita menjadi tahu bahwa semua yang terjadi di dunia memang sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Dengan atau tanpa memakan buah khuldi pun, Nabi Adam dan Siti Hawa akan tetap diturunkan ke bumi sebagai khalifah dan pemimpin bumi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas yang rantai perputarannya bisa dikatakan tidak berujung. Dalam keadaan yang demikian pun tak jarang seseorang yang terjebak di dalamnya yang mengakibatkan berputus asa dalam kehidupan ini. Sahabat yang beriman, ketahuilah adanya kesedihan, kesulitan hidup, kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakannya hal itu agar kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bayangkan jika kita tidak bisa merasakan hal itu, maka kita laksana batu dan kayu, tak ada rasa dan tak ada asa, hidup pun terasa hampa. Tujuan hidup manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup manusia di dunia ini hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Juga firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taugut atau sesembahan selain Allah. Itulah tujuan hidup manusia yang pertama dan paling utama. Kita sebagai seorang hamba haruslah mengakui dan menyadari diri bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Setiap helaan napas dan gerak tubuh adalah anugerah, maka dengan sikap mengakui ini akan dapat menimbulkan rasa syukur yang kemudian terwujud dalam bentuk pengabdian atau ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah juga dianggap ibadah. Makna ibadah tadi tidaklah semata-mata diartikan bahwa setiap saat kita harus sholat, tadarus, puasa, dan sujud terus-menerus. Melainkan setiap sesuatu yang dilakukan dengan baik atau sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah, maka hal itu juga dihukumi ibadah. Segala sesuatu yang diniati untuk menunjang ibadah, maka hal itu juga dianggap ibadah. Meskipun amalnya berbentuk amalan dunia. Misalnya saja bekerja. Bekerja akan menjadi nilai ibadah jika kita niati untuk menafkahi anak dan istri, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari agar tenang dalam beribadah. Sebaliknya, sesuatu yang diniati untuk kepentingan duniawi, maka juga akan dianggap melakukan amalan dunia, meskipun bentuk amalnya adalah amalan akhirat. Amalan itu sia-sia tidak terhitung sebagai ibadah, justru bisa menjerumuskan ke arah dosa karena menimbulkan riya dan ujub. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Dan sesuai dengan kaidah fikih, sesungguhnya pada sebuah perantara itu hukumnya menyesuaikan tujuan. Tujuan hidup manusia setelah pribadinya sendiri baik adalah berdakwah membaikkan orang yang belum baik. Di dunia ini senantiasa selalu terjadi peperangan. Baik secara sifat dalam pribadi diri manusia, ideologi secara fisik. Dalam individu hati manusia selalu bergejolak antara kebaikan dan kejahatan. Energi positif dan negatif selalu berperang untuk menjadi penguasa. Dalam ideologi juga sama. Ideologi sesat selalu berperang melawan ideologi kebenaran. Begitu juga dalam perang secara fisik. Yang inti dari semua peperangan itu adalah perang kebaikan melawan kejahatan. Diri manusia yang belum baik, maka dia berkewajiban memerangi sifat buruk yang masih ada dalam dirinya. Jika dia sudah baik, maka dia perangi adalah keburukan orang lain dengan cara memerangi pemikiran dan ide-idenya. Mereka sifat buruk untuk kemudian ditarik menuju sifat baik. Jadi pada intinya adalah tujuan hidup manusia berusaha membaikkan diri sendiri dan berdakwah membaikkan orang yang belum baik. Inilah yang dianggap ibadah. Sahabat yang beriman, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.